Assalamualaikum, halo sahabat Fun Family, apa kabarnya hari ini? Semoga kabarnya dalam keadaan baik dan sehat selalu ya. Ini adalah episode terakhir dari perjalanan wisata kita road trip Lombok, Bali, Banyuwangi. Dan di episode terakhir ini, Fun Family akan menjelajahi Kawah Ijen. Banyak cara yang bisa kita lakukan bila kita mau menjelajahi Kawah Ijen. Bisa dengan solo traveler ataupun dengan rombongan sendiri, ataupun seperti saat ini Fun Family ikut dengan open trip. Fun Family dijemput itu dari penginapan sekitar jam 12:30 dini hari ya, dengan memakan waktu sekitar 1 jam dan tiba di pos Paltuding ini. Sebelum naik ke Kawah Ijen, kita dites kesehatan dulu, lalu dikumpulkan untuk di briefing. Gas mask and water and light. Water and light. Water. Okay. How many water? Just one. Four. You have water also? Light. Okay. Di sini kami diberi penjelasan tentang rute dan durasinya. Untuk trekking itu totalnya 3 km menanjak ke bibir kawah dengan durasi normal 1,5 jam sampai 2 jam dengan kecepatan santai. Ada 3 pos pemberhentian bila peserta lain yang ingin istirahat. Untuk masker gas wajib dipakai ya saat mendaki kawah, dan jangan buka masker saat berada di area asap. Karena gas berangnya bisa membuat mata perih, tenggorokannya sakit, dan bisa sesak napas. Jadi ikuti guide ya jika harus berhenti atau mundur karena asap itu berubah arah. 1,800, okay? 1,800. And the elevation of this volcano is around 2,300. And then the total elevation we need to go up 2 kilometers. Okay? 3.4 kilometers. 500 meters first is the warming up of that, and then after that the way is getting high till the checkpoint 5. Okay? And then after the checkpoint 5 you need to hike again around the top. Okay? And then when we arrive in the top, you must to prepare your mask and glass hats. Okay? Kawah Ijen team, it means like an Indian trader team. Okay? Indian trader team. Okay? Do you have vacation more? Location? We must always together. Okay. We try it more. Kawah Ijen team! Make power. Yeah, there is a toilet and permission to the rocks. Hey, the blue fire is like this. Yeah. No answer from the rocks. Yeah. Okay, if you have a question, you can ask me. Okay. I like a question. Okay. You must remember always together. You can healthy and safety number 1. If you want to see to the blue fire, that's surprise for you. Okay. Let's start to go, everybody. Okay. Let's go everybody. Tiba saatnya untuk trekking. Dan untuk trekking ini sendiri ada aturannya ya. Untuk jalur menanjak itu jadi jaga ritme ya. Dan jangan memaksakan diri. Jaga jarak antar peserta, terutama di jalan yang sempit. Dan jangan berlari di area turunan berpasir. Itu jadi rawan terpleset.
Dan gunakan headlamp karena ini jalurnya sangat gelap. Ini namanya ojek ijen yang biasa digunakan untuk naik ke Kawah Ijen. Biasanya digunakan untuk kita yang tidak kuat mendaki, biasanya lansia atau wisatawan yang cedera ringan. Bisa juga kita pakai untuk tidak terlalu capek untuk naik ke Kawah Ijen nanti. Perkiraan harganya itu antara 900 ribuan ke atas ya, dan harganya itu bisa berubah tergantung kondisi dan nego kamu di lokasi. Untuk perlengkapan wajib selain masker, kamu juga bisa pakai jaket ya bila tidak kuat dingin, pakai sarung tangan juga, dan sepatu itu yang proper, tertutup. Jangan lupa bawa air minum. Untuk headlamp ini wajib dibawa ya. Kalau tidak bawa, biasanya operator menyewakan. Habis itu ini 2.200 lah ya. 2.200. Tanjakannya tinggal 300 meter, habis itu flat 1 km. Kalau saya kan nggak pernah pakai itu. Oh iya sih. Yang mungkin ada slash sedikit. Gimana semua? Untuk awal medan ini sangat menanjak terus, tapi ritmenya itu santai karena open trip ini biasanya menyesuaikan kecepatan semua peserta. Di tengah perjalanan, napas mulai terasa berat karena tanjakannya sedikit panjang. Tapi udara malam yang dingin ini bikin trekkingnya terasa menyenangkan. Sekitar jam setengah 4 pagi, kita tiba di bibir kawah. Dan beruntungnya cuaca hari ini cerah. Guide membawa kita turun ke bawah kawah untuk melihat Blue Fire. Dan saat itu anginnya cukup tenang, jadi jalurnya dibuka. Blue Fire-nya terlihat seperti nyala api biru. Dan harus pakai kacamata dan masker ya, karena baunya sangat menyengat sekali. Setelah turun dari area Blue Fire, family kembali naik ke bibir kawah. Udara masih sangat dingin, kabut tipis menyelimuti jalur, dan langit perlahan berubah warna dari hitam pekat menjadi biru gelap. Inilah momen berburu sunrise.
Perlahan, Danau Kawah Ijen yang berwarna hijau toska ini mulai terlihat jelas. Asap belerang yang tadinya menakutkan berubah menjadi siluet dramatis berpadu dengan langit jingga keemasan. Waktu menunjukkan jam 5:30 pagi. Cahaya matahari mulai muncul dari balik pegunungan. Kita terus berjalan di pinggir kawah sambil menelusuri untuk mengambil momen yang paling bagus. Dan sebagian lagi sibuk mengambil foto, ada yang lagi terdiam menikmati pemandangan saat angin dingin menusuk, tapi terbayar lunas oleh sunrise yang sangat indah dan tenang. Bagi banyak orang, berburu sunrise di Kawah Ijen bukan sekedar menunggu matahari terbit, tapi tentang menikmati hasil dari perjalanan malam yang melelahkan. Rasa capek, dingin, dan kurang tidur seolah hilang saat matahari akhirnya muncul. Waktu yang terbaik untuk menikmati sunrise itu dari jam 5 pagi sampai jam 6. Jadi datangnya lebih awal untuk dapat spot yang terbaik. Dan spot yang terbaik itu biasanya ada di bibir kawah. Tapi jangan lupa ya, area aman dan ikuti arahan dari guide. Siapkan kamera atau HP sebelum matahari muncul. Pakai jaket tebal ataupun sarung tangan. Jangan berdiri terlalu dekat dengan tepi kawah.
Apa? Di mana kita? Kawah Ijen. Gimana cuaca hari ini? Luar biasa. Jalan-jalan bersama Kawah Ijen Team. Oye, oye, tetap semangat. Iya, mantap. Setelah puas berburu sunrise di Kawah Ijen dan melihat Blue Fire, Friend Family mulai perjalanan turun kembali ke Paltuding. Jalur yang tadinya gelap kini terlihat lebih jelas. Langkah terasa lebih ringan meski kaki mulai pegal. Sepanjang perjalanan turun, sesekali berhenti menikmati pemandangan pegunungan yang berlahan disinari matahari pagi. Waktu yang tepat saat udara pagi masih dingin dan tubuh terasa lelah. Di sini dibagikan segelas kopi hangat. Uap tipis dari cangkir mengepul. Aromanya sederhana tapi menenangkan. Tegukan pertama langsung memberi rasa hangat yang menyebar ke seluruh tubuh. Di sini duduk santai sambil mengobrol ringan, tertawa kecil dan saling berbagi cerita tentang perjalanan malam tadi. Mulai dari tanjakan yang melelahkan hingga momen tak terlupakan saat melihat Blue Fire dan sunrise. Kopi itu mungkin sederhana, tapi di saat seperti ini rasanya istimewa, seolah menjadi hadiah kecil setelah perjuangan mendaki. 3, 2, 7. 1, 2, nice. 3, 2. And what funny word? Okay. Everybody, when I say Kawah Ijen Team, answer me what?
Luar biasa or uye uye? Uye uye. Okay, when I say Kawa Agent Team, answer me uye uye with the big sound, everybody. Okay, Kawa Agent Team. Okay, Morgan. Kawa Agent Team. Okay, thank you very much, everybody. Perjalanan menjelajah Kawah Ijen memberikan pengalaman yang unik dan tak terlupakan. Mulai dari trekking malam yang menantang, menyaksikan fenomena blue fire yang langka, hingga menikmati sunrise di bibir kawah yang memukau. Setiap momen terasa penuh keajaiban alam. Open trip ini juga memberikan kesempatan untuk bersosialisasi dengan peserta lain dan merasakan kebersamaan dalam perjalanan. Secangkir kopi hangat menjadi penutup yang hangat, menegaskan bahwa meski fisik lelah, pengalaman, keindahan alam, dan kebersamaan yang didapat membuat perjalanan ini sangat berkesan. Oke, sahabat One Family, sampai di sini dulu ya. Dengan berakhirnya wisata ke Kawah Ijen, berakhir pula episode Road Trip 2025 Lombok, Bali, Banyuwangi. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam memberikan informasi. Bagi yang sudah mendukung kami dengan cara subscribe, like, komen, kami ucapkan terima kasih. Salam hormat dan sayang dari One Family. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, Mas Raffi, luar biasa, keren. Oke, terima kasih, sukses, misi komplit. Thank you very much.